Selamat malam. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Karena teman-teman KPA-nya belum hadir di kelas, jadi saya akan coba hubungi untuk memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Tunggu sebentar ya. Tadi sudah saya hubungi teman-temannya memberitahukan kelas sudah mulai, jadi kita tunggu saja teman-teman KPA untuk hadir di kelas. Oh, ini Mbak Siti sudah masuk. Saya Pak dulu. Selamat malam Mbak Siti. Bisa dengar suara saya? Suara saya di sana bagaimana Mbak? Jelas? Oke, suara saya di sana jelas Mbak. Untuk tampilannya juga oke? Apa mungkin kurang geser-geser? Waalaikumsalam Mbak Siti. Gimana? Ini untuk tampilannya oke Mbak? Tampilannya oke nggak di sana? Oke ya. Oke, saya open kelas dulu. Kebetulan di sini juga sudah sebentar lagi mulai azan. Jadi nanti kita setelah berdoa kita dengar azan dulu ya sambil nunggu teman-temannya. Tapi sebelum itu saya akan open dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk belajar hari ini. Jadi kita hari ini akan belajar bahasa Inggris, masih melanjutkan latihan soal yang kemarin sebagai persiapan ujian sekolah nanti yang diadakan awal April ya. Nah, tapi sebelum kita berlatih mengerjakan soal, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Kita dengarkan azan sebentar ya Mbak Siti ya, sembari nunggu teman yang lain untuk masuk kelas. Oke, terima kasih. Di sini aja sudah selesai. Langsung saja saya start kelasnya. Apa nunggu temannya sebentar ini Mbak Siti? Ini soalnya baru Mbak Siti saja yang masuk kelas. Bagaimana Mbak Siti? Langsung start aja apa nunggu temannya dulu?
Halo Mas Siti. Ini sembari nunggu konfirmasi dari Mbak Siti, saya akan coba hubungi lagi. Oh, ini sudah dilihat message saya tapi belum ada yang masuk, mungkin masih sibuk. Jadi kita tunggu sebentar saja ya. Ada Mbak Aska, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Bisa dengar suara saya? Halo, waalaikumsalam. Gimana Mbak Aska di sana, bisa dengar suara saya? Suara saya di sana jelas nggak Mbak? Untuk tampilannya bagaimana Mbak Aska? Oke, apa kurang? Apa mungkin belum terlihat untuk tampilannya? Oh, volume harus besar. Mungkin volume HP-nya coba dicek Mbak Aska, soalnya ini mikrofon saya sudah ini dekat sekali dan saya cek volumenya di sini juga. Bagaimana kalau sekarang? Saya naikkan volumenya. Oke. Berarti apa kurang keras? Ini hampir full volume mikrofonnya. Sudah oke apa kurang keras nih, Mbak? Oke. Oh, suaranya diskon. Kalau gitu saya coba logout sebentar ya, sembari nunggu teman-teman yang lain. Halo, kalau sekarang gimana Mbak? Suaranya sudah masih diskon apa sudah tidak? Ini Mbak Aska selalu volume besar ya. Padahal di sini saya suaranya sudah pakai volume full semua. Dari sayanya volume full, dari mikrofonnya juga saya settingnya full. Ini baru 2 orang, langsung saja kita start ya, karena ini waktu belajarnya sudah jalan hampir 10 menit. Jadi kita efisiensi waktu saja. Oke, tadi kita sudah berdoa. Dari minggu kemarin kita sudah belajar ya. Dan sekarang kita akan belajar berlatih mengerjakan soal dari nomor 32. Jadi kemarin kita sudah sampai 31 ya. Oke. Nah, saya akan membacakan teksnya, teks soalnya seperti biasa, teman-teman nanti akan coba menjawab. Oke. Oke, nomor 32. X. Look at that. The mountain is very beautiful. Do you agree? Why? Blah blah blah. It is a nice view. A. Yes, please. B. I don't think so. C. I don't have it. D. I think so. Oke, sembari teman-teman menjawab nomor 32, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci, apa kabar? Assalamualaikum Mbak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Untuk tampilan dan juga suara saya di sana apakah oke, Mbak?
Ayo teman-teman yang lain. Oke ya. Kalau gitu boleh dicoba menjawab nomor 32 Mbak Enci. Ayo Mbak Mariam dan Mbak Aska, nomor 32, saya tunggu jawabannya. Oke, saya masih menunggu jawaban dari teman-teman. Kita bahas di sini. Look at that. Look at that berarti lihat. Look at itu lihat. That itu berarti look at that, lihat itu. The mountain, mountain itu adalah gunung, ya. Is very beautiful, ya. Is very beautiful, sangat cantik. Do you agree? Apakah kamu setuju? Titik-titik. It is a nice view. Itu adalah nice view, pemandangan yang bagus. Oke. Nah, kira-kira kalau si Y menjawab itu adalah pemandangan yang bagus, kira-kira jawaban dia yang titik-titik untuk melengkapi itu yang mana, teman-teman? A, yes please. B, I don't think so. C, I don't have it. D, I think so. A, B, C, D. You can write down your answer. I'm waiting for. Ayo, boleh dicoba. A, B, C. Mbak Enci A. Mbak Aska dan Mbak Mariam bagaimana? Mbak Enci dan Mbak Enci A, Mbak Aska sama Mbak Mariam. Oke. Nah, di sini ya. Tadi lihat itu. Gunungnya sangat cantik. Apakah kamu setuju? Ini berarti asking opinion, ya. Agreement about opinion about agreement. Opini tentang agreement. Agreement itu sebuah persetujuan. Apakah kamu setuju? Nah, di sini dia menjawab titik-titik. Pemandangannya sangat bagus. Ya, ini pemandangan yang bagus. Berarti kita coba masukkan A, yang A, yes please. Ya, silahkan. Ya. Yang B, saya tidak berpikir begitu. Yang C, saya tidak mempunyai itu. Yang D, saya pikir juga begitu. Coba yang mana kalau sudah tahu artinya A, B, C, D? Mbak Mariam, I don't think so. Mbak Enci yang I think so. Nah, sekarang si Y ini berpikir kalau mountainnya itu pemandangan yang cantik tidak? Dia merasa pemandangannya juga cantik tidak? Si Y ini dia mengatakan it is a nice view. Berarti dia setuju kalau pemandangannya cantik. Berarti jawaban yang tepat adalah I think so. Jadi yes please itu ya, silahkan. Seperti for example, if we want to answer using yes please, like you are asking a permission, ya, kamu meminta izin. Contohnya, may I borrow your book? Nah, seperti like this. May I borrow your book? Sorry. Nah, may I borrow your book itu artinya bolehkah saya meminjam bukumu? Kalau teman-teman mempersilahkan berarti boleh teman-teman menggunakan yes please, yang E. Kalau boleh. Kalau tidak boleh berarti teman-teman tinggal mengatakan no, I'm so sorry. I'm using it. Saya sedang menggunakannya. I am using it itu seperti ini. I am using it. Saya sedang menggunakannya.
Itu kalau teman-teman menolak. No, sorry, I am using it. Saya sedang menggunakannya. Nah, kalau yang B, I don't think so, ini menunjukkan disagreement. Disagreement adalah sebuah ketidaksetujuan. Contohnya, agreement. Nah, seperti ini. Apakah kamu setuju? Kalau dia menunjukkan jawabannya tidak setuju, berarti for example ini dia answer bla bla bla. It is very bad. Contohnya, it is very bad. Ini sangat buruk. Berarti dia menunjukkan sebuah disagreement, ketidaksetujuan. Makanya dia bilang I don't think so. Kalau I don't have it, berarti saya tidak punya. Ya. Saya sapa dulu, selamat malam Dek Naila, apa kabar? Untuk tampilannya bagaimana Dek? Jelas? Untuk suara saya juga di sana jelas? Nah, karena di sini dia bilang it is a nice view. Jadi ini pemandangan yang bagus. Jadi dia setuju kalau mountainnya itu bagus, makanya dia bilang I think so. Saya pikir juga begitu. Oke? Are you clear for number 32? Sudah paham untuk nomor 32? Any question for number 32? Naila menyesuaikan ya. Halo teman-teman, bagaimana nomor 32? Paham? Atau mungkin ada yang masih bingung? Oke, berarti 32 ini talking about agreement and disagreement. Agreement itu sebuah persetujuan. Contohnya seperti ini tadi, dia apakah kamu setuju kalau mountainnya itu bagus gitu, cantik? Dia setuju, berarti I think so. Kalau tidak setuju, dia menjawab I don't think so. Oke. Next, go on to number 33. 33, saying, Brown, I will go to the museum tomorrow morning. Will you come with me? Brown, blah blah blah. I will go to my grandmother's house in the village. Nah, ini ya diperhatikan, dia mengajak Brown ke museum, dan si Brown bilang I will go to the mother's house in the village. Nah, kira-kira kalau Brown jawabnya seperti itu, apakah dia akan accompany ya, join apa tidak? A, I'm sorry I can't. B, that's a good idea. C, yes I will. D, I don't like it. Dek Naila E jawabnya, Mbak Siti E, Mbak Inci tadi jawabnya E ya. E. Nah, jelas sekali ya teman-teman ya. Di sini Shane bilang Brown, I will ini adalah model ya, yang menunjukkan akan, berarti future, berarti belum terjadi. Keterangan waktunya biasanya menggunakan tomorrow contohnya, atau pakai next. Berarti kalau minggu depan berarti next week. Kalau bulan depan berarti next month. Hari Senin depan berarti next Monday ya. Berarti will ini ya future ya, artinya akan, belum terjadi. Keterangan waktunya biasanya menggunakan tomorrow atau menggunakan next ya. Tinggal dimasukkan next apa. Kalau minggu depan berarti next week, kalau Selasa depan berarti next Tuesday ya. Kalau hari Minggu depannya lagi itu berarti next Sunday, dan so on ya, dan lain sebagainya. Nah, dia bilang I will go to the museum tomorrow morning. Saya akan pergi to the museum, pergi ke museum tomorrow, besok pagi, morning berarti besok pagi tapi dia perginya pagi hari ya. Besok pagi tapi dia berangkatnya pagi hari karena tomorrow morning. Nah, will you come with me? Ini dia menawarkan ya. Will you come with me? Akankah kamu pergi atau datang bersamaku?
Nah, titik-titik dia menjawab, I will go to my grandmother's house in the village. Berarti dia menjawab, saya akan pergi ke my grandmother's. Kalau ada need, s, ini menandakan posesif kepunyaan. Di sini ada noun. Waalaikumsalam Mbak Hermi, apa kabar? Ini kita baru mulai, Mbak Hermi menyesuaikan ya. Untuk tampilannya bagaimana Mbak Hermi? Oke, suara saya juga oke? Sembari nunggu konfirmasi Mbak Hermi, saya lanjutkan. Kalau di sini ada seperti nama, for example, Ani. Ya. Ani. Terus di sini ada koma atas, terus ada s, terus di sini ada kata benda. Saya ngambilnya book, buku, ya. Ini menyatakan bahwa buku ini adalah milik Ani. Ya. Terus ada lagi. My brother. Nah, my brother, koma atas s, my brother's shoes. Nah, shoes ini sepatu. Berarti ini menunjukkan the shoes itu kepunyaan kakak saya. Ya, kalau ada koma atas s itu menunjukkan posesif ya, atau kepemilikan. Jadi yang memiliki adalah yang di depan koma ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Karena dia besok pagi akan pergi ke rumah neneknya di desa, village itu desa, maka dia menolak. Cara menolaknya dia bilang, I am sorry, I can't. Saya tidak bisa. That's a good idea. Ini good seharusnya double O. Itu artinya itu adalah sebuah ide yang bagus. Yes, I will berarti dia akan pergi. I don't like it. Saya tidak suka. Oke. Next, kita lanjut ke nomor 34. The dialogue for question number 34 to 36. Nomor 34 sampai 36. Devan. Is that a sheep, Mom? Mother. No, that's a mouse, dear. Devan. Look, what's that, Mother? Mother. That is a zebra. Devan. It looks like a horse, Mom. Mother. Yes, but its skins, it's striped. Devan. What is that? Mother. That is a lion. It is popular as the king of the jungle. Devan. Okay, let's go there, Mom. Mother. Alright, dear. Okay, kita sudah baca the dialogue, and then I will read the question number 34. Where are Devon and Mother now? They are in the A. Mountain, B. Zoo, C. Movie, D. Park. Berdasarkan dialog ini, where are they? Where are they? B. In the zoo. Okay, Denaila B in the zoo. Okay, good. Benar sekali ya. Di sini kan kenapa kita bisa menyebutkan ini adalah di zoo, kebun binatang, karena di sini ada sheep, ya. Dia ada mouse, ada zebra, ada lion. Nah, ini banyak sekali binatang, makanya itu di kebun binatang, in the zoo. They are in the zoo. Nah, sekarang number 35. A lion is a blah 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 animal. A lion. Nah, A. Tame, B. Pet, C. Wild, wild, D. Breeding. A, B, C, D. Lion. Dia termasuk hewan apa? Lion is a blah 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 animal. Seekor singa adalah seekor titik-titik binatang. Binatang yang bagaimana kalau lion? A, B, C, D. Okay, you can try to answer. What is the answer? A. Tame, B. Pet, C. Wild, D. Breeding.
Ayo. Lion. Mbak Enci B. Pet. The other? The other? What is the answer? Di Naila C. Will. Tim. Oke, the other? Bagaimana? Oh iya, saya lupa menyapa. Selamat malam Mbak Lili. How are you today? Kita hari ini belajar bahasa Inggris ya Mbak ya. Masih melanjutkan soal yang kemarin. Ya, Mbak Enci menjawab C. Jadi tadi Mbak Lili ketinggalan, kita itu dulu. Apa? Mbak Lili menyesuaikan ya. Nah, teman-teman, oke. Your answer is C. Wilt. Oke. What the meaning of wilt? Ada yang tahu arti dari wilt ini? Wild animal. Apa sih artinya itu yang C? Can you tell me? Liar. And then, do you know what the meaning of tame? Yang E? Tame, tame, tulisannya di situ. What the meaning of tame? Jinak. Oke, good. Kalau pet? Pet apa pet? Pet apa pet? Oke Mbak Hermi, tepat sekali. Yang C, Mbak Hermi jawabannya. Kalau pet apa pet? Pet itu adalah, oh di Naila typing, saya hewan peliharaan. Kalau breeding? Breeding apa breeding? Ayo, breeding apa? Pembajakan, Mbak Hermi? The other? Oh, salah ya. Kalau gitu apa? What is the meaning of breeding? Wild itu liar. Oh, oke Mbak Siti. Kalau tame itu jinak. Kalau pet itu binatang peliharaan. Kalau breeding? Pembiakan? Dari kata breed. Dari kata breed. Coba. Ada yang lain? Ada yang lain? Artinya selain pembiakan? Yang lain? Boleh mencoba menjawab? Kalau yang dimaksud pembiakan ini hewannya contohnya apa ini? Ada yang tahu hewan pembiakan itu seperti apa? Ada yang tahu? Pembiakan ini contohnya hewan apa? Kok di sini maksudnya hewan pembiakan? Ada yang tahu contoh dari hewan pembiakan itu seperti apa? Can you give me an example of breeding animal? Okay, I'm still waiting for kucing. Denaila kucing. Oke. Nah, kalau pet contohnya apa? Kalau pet binatang peliharaan. Oh, maksud Mbak Henry membiakan bukan membajakan. Oke, Mbak. Di sini jangan kebalik. Breeding ya, hewan pembiakan di sini itu sama dengan cattle. Nah, hewan cattle ini adalah hewan ternak. For example, seperti cow, buffalo, ya, hen. Terus ada juga pig, ya.
babi biasanya juga diternak. Nah, kalau pet ini contohnya seperti tadi, ada cat, kucing, ada dog, anjing, ada rabbit, kelinci. Nah, ini termasuk ke pet. Kalau seperti lion, ya, lion, terus ada wolf, ya, lion, wolf itu adalah termasuk ke wild animal. Oke, bisa membedakan ya antara pet, breeding, sama wild. Ya, kalau breeding itu sama dengan hewan cattle. Jadi dia seperti cow, buffalo, hen atau chicken itu. Kalau chicken ini dia bukan ini ya. Kalau chicken itu lebih menunjuk ke daging ayam. Jadi seperti for example pig. Pig ini babi. Tapi untuk sebutan, untuk dagingnya itu bisa pork. Nah, seperti ayam. Ayam itu hen. Tapi untuk dagingnya itu disebut dengan chicken. Seperti itu. Oke? Oke. Kita lanjut ke nomor 36. Ya, cow itu dia sebut dagingnya beef. Oke, bisa ya. Nah, nomor 36, how many animals are mentioned in the dialogue? How many animals? Oke, you can count. Mbak Aska langsung saya cek dulu itu 5. Oke, the other boleh dilihat di sini ada berapa ini hewan? Bisa dinai lagi. Oke. Let's count together ya. Kita hitung bersama. Sheep 1, mouse, deer 2, ya. Zebra 3, horse 4, lion 5. Oke, ada 5. Oke, tepat sekali ada 5. Nah, sekarang kita akan mengerjakan number 37 up to 48. 37 sampai 48. Based on to the text, ya. Based on to the text. Ini kemarin waktu saya lompat, ini sudah dibahas ya lutung kasarung ya teman-teman ya. Waktu itu kita sudah lompat sampai kita ini. Ya, sudah. Tapi cuman tidak semua pertanyaan kita jawab waktu itu. Nah, berarti kita langsung nomor 49 saja. Oh, ini berarti sudah selesai. Sebentar, ini waktunya masih segitu. Saya ganti ini dulu. File ke dalam PDF supaya bisa diupload. Sebentar. Sebentar ya, mungkin sembari saya ini mengubah file, teman-teman boleh untuk menjawab. Ini saya pakai yang ini. Oke, Mbak Hermi sudah sih. Umbrella is used when A. Cloudy day, B. Windy day, C. Rainy day, D. Foggy day. Oke, jawabannya rainy day. What the meaning of rainy day? Apa sih artinya rainy day itu? Ayo, rainy day. Apa arti dari? Ya, hujan. Kalau cloudy, apa cloudy? Cloudy day apa cloudy day? Mendung. Kalau windy day? Windy day? Ayo, apa? Berangin. Kalau foggy day? Foggy day yang di apa? Arti dari foggy day. Ayo, apa foggy day? Ada yang tahu tidak? Forget. Punya kamus?
Do you have dictionary? You may check out from your dictionary. Boleh dicek di dictionary-nya. Apa Foggy Day? Oke, ini sudah, saya langsung masukkan. Apa itu Foggy Day? Berkabut. Foggy itu berarti berkabut, hari yang berkabut. Oke. Tadi mana? Ini saya open dulu. Nah, sekarang yang 50. Sudah tahu ya, Foggy itu berkabut. Nah, sekarang number 50. Fog makes the day bla bla bla. A. Bright. B. Dark. C. Cool. D. Wet. Ayo, yang mana? Bright, dark, cool, wet. Fog tadi kabut. Naila B. Dark. Mbak Hermi sama Mbak Lili juga B. Oke, I want to know what is the meaning of bright. Bright apa bright? Bright apa bright? Terang. Kalau dark? Dark apa dark? Gelap. Oke. Cool? Cool apa cool? Dingin. Wet? Wet apa wet? Basah. Oke, good. Fog makes the day dark. Oke. Sekarang sudah selesai untuk latihan yang ini. Kita lanjut ke latihan selanjutnya. Ini lagi loading. Nah, sembari nunggu uploadan latihan soal selanjutnya yang sedang loading, ada yang ditanyakan untuk bahasa Inggris. Nah, boleh nanti saya sampaikan penjelasannya. Nih, kira-kira nih teman-teman, kita kan sudah bahas soal nih. Apa sih kesulitannya dalam ini mengerjakan bahasa Inggris? Ada nggak kesulitannya? Kalau the meaning jelas ya, karena nggak ada ya Mbak Hermi, alhamdulillah. Kalau meaning itu sebenarnya bisa kita siasati ya. Caranya bagaimana sih? Kalau meaning itu kan kita harus tahu artinya ya. Kalau meaning kan artinya. Oh, cara baca sama artinya. Oke. Nah, kalau untuk cara baca dulu ya. Cara baca itu teman-teman bisa memakai kamus. Oke. Di kamus biasanya for example seperti ini. Saya punya contoh tadi seperti fog. Oke. Teman-teman di kamus ya, fog. Nanti di sebelahnya itu ada yang garis miring ya. Fog. Nanti di sebelahnya ada garis miring, terus ada tulisannya seperti ini. Nah, ini yang garis dalam garis miring ini itu menunjukkan cara baca dari FOG ini, fog ini. Ini bacanya fog. Nah, kalau artinya teman-teman kalau pakai kamus jelas bisa dilihat di situ. Atau kalau teman-teman tidak punya kamus, teman-teman kan punya akses smartphone ya. Smartphone kalian punya semua ya, hampir ya. Kalian bisa buka Google Translate ya. Nah, setelah itu di Google Translate, for example kalian mau nyari, karena kalian kan ini di sini kan kalau Google Translate kan ada 2 kolom. Di sini for example dari Inggris ya, Inggrisnya. Di sini Indonesianya. Nah, biasanya kalau untuk mengecek arti kalian ketik fog di sini. Nah, di sini nanti keluar artinya. Kalau teman-teman mengecek meaningnya, ya, meaning, cara membacanya. Di sini teman-teman dari Inggris ke Inggris. Dari Inggris ke Inggris. Jadi nanti tulisannya tidak berubah. Tulisannya tidak berubah, fog tetap fog. Ya. Terus teman-teman di bawah bagian sini, di kanan sini ada gambar speaker.
ya, ada gambar speaker. Teman-teman klik saja di situ. Nah, kalau teman-teman klik di situ, nanti ada suara yang menunjukkan how to pronounce the fog. Bagaimana pengucapan yang benar dari fog ini. Oke, caranya seperti itu. Nah, kalau habis itu mudah lupa, ya, easy to forget, ya, mudah lupa. Caranya kalau mudah lupa vocabularies, ya, mudah lupa vocab, kosakata. Contohnya seperti ini, kalian dapat kata fog baru. Fog ini berarti dia sebagai subjek, berarti otomatis di sini kata benda, kabut, ya, kata benda. Nah, teman-teman change into sentence. Make a sentence by your own word. Buat kalimat dengan bahasa kalian sendiri. Ya. Nanti habis itu setelah kalian buat sentence-nya, ya, kalian gunakan dalam daily activities kalian. Pas kebetulan lagi turun kabut, contohnya ya. Oh, it is fog. Kalian gunakan dalam bahasa sehari-hari. Kalau tidak bisa full Inggris, ya, tidak bisa full, kalian mixing, tidak apa-apa. Mixing dengan Indonesia boleh, atau dengan bahasa Mandarin juga boleh. Nah, tetapi kalian nanti dibiasakan menggunakannya. Kalau kalian terbiasa, secara otomatis kalian tanpa hafalan pun kalian akan tahu. Oh, fog itu kabut. Penggunaannya dia sebagai kata benda. Nah, kata benda atau yang disebut dengan noun in English, dia bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. For example, for subject, seperti ini. Namanya kalimat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu sama saja. Dia ada subjek, ada predicate, ada objek. Nah, seperti ini. Fog makes, karena fox itu tunggal, ya, jadi verbnya itu plus s. Ini adalah simple present. The first meeting we have learned about this, ya. Kita sudah belajar tentang simple present tambah s. The day dark, membuat hari gelap. Nah, ini fog dia berfungsi sebagai subjeknya. Makes ini kata kerja itu fungsinya sebagai predicate. Pokoknya kalau verb kata kerja itu fungsinya sebagai predicate. Ini adalah EODO, direct and indirect, ya. Karena di sini ini adalah DO dan ini adalah adjective yang fungsinya sebagai adverb. Oke. Nah, bagaimana kalau fog ini sebagai objek? Berarti for example, I see fog. Saya melihat kabut. I ini subjeknya, see verb itu predikatnya, fog itu objeknya. Nah, teman-teman itu caranya. Kalau tidak tahu bagaimana how to spell, bagaimana how to pronounce it, ya. Bagaimana cara pengucapannya? Kalau tidak punya kamus, kalian bisa buka Google Translate. Oh, Mbak Hermi, every day you speak in English and then you don't understand, ya. Masalahnya nggak paham ini apa, Mbak? Ini kok nggak selesai loadingnya, lama sekali. Ini nggak pahamnya kenapa, Mbak? Nggak pahamnya itu spellingnya yang sulit, apa karena ini? Because is di apa, Mbak? Because is di nih, Mbak. Oh, berbeda pengucapan. Ya, saya sudah istilahnya untuk
ini speaker foreign ya. Kalau orang luar, foreigner, itu mereka pengucapannya beda dengan seperti orang Amerika atau Inggris ya. Contoh saja, saya dulu berkomunikasi dengan orang Korea, dia menyebutkan people ya, people like this. Ini adalah orang, yang dimaksud adalah orang banyak. Dia seharusnya ini bacanya people, tapi mereka spellingnya papel. Jadi mereka mengucapkan papel. Jadi kalau kita tidak terbiasa, kita bingung sendiri. Ya, kalau orang Amerika untuk komunikasinya, dia Inggrisnya tidak begitu memperhatikan grammar. Yang penting yang diajak bicara itu paham. Kalau Amerika, berbeda dengan UK. UK itu United Kingdom, berarti orang Inggris asli. Dia Inggrisnya itu lebih sulit. Jadi dia tatanan kalimat, penggunaan bahasanya ya seperti ini vocabulary-nya itu berbeda dengan Amerika. Amerika lebih gampang. Kalau UK ini lebih sulit. Jadi dia lebih sesuai dengan prosedur. Kalau UK. Nah, pernah lagi saya tidak berbicara, cuman saya mendengarkan, itu orang Iran. Saya tidak mengerti dia berbicara apa karena mungkin dipengaruhi dengan ini, Mbak, punctuation-nya mereka ya. Punctuation itu penekanan pengucapannya ya, logat. Kalau Indonesia itu bilangnya logat. Logat mereka itu juga bisa. Kalau teman-teman juga pas pernah ketemu dengan orang Jepang, kalau didengarkan mereka berbicara walaupun bahasa Inggris ya, pengucapannya juga berbeda. Kadang kalau mereka mix dengan musik pun juga beda banget. Jadi kalau tidak terbiasa memang sedikit aneh. Jadi biar kalau listening ya kita paham, teman-teman cara mudahnya dengarkan saja musik. Oh gitu. Oke Mbak Lili, dengarkan musik, tidak apa-apa. Ini kok saya ndak komplit ya. Kalau yang ini masih converting. Coba saya cek lagi teman-teman. SD2. Soal bahasa Inggris saya cuman itu ya. Sebentar. Saya cek dulu. Padahal cuma 11 halaman, tapi kok nggak selesai uploadingnya ya. Sebentar. Yang ini kelihatan nggak teman-teman? Yang ini sudah masuk. Kelihatan nggak uploadannya? Bisa dikonfirmasi? Oh, nggak ada ya. Oh, Dek Naila kelihatan, tapi yang lain nggak ada. Ini saya coba yang pakai PDF nggak masuk sebentar. Tapi yang Word ini sudah masuk. Yang pakai HP nggak kelihatan semua ya. Nih kendalanya di sini nih. Ini bagaimana ini? Ini kalau nunggu uploadannya. Oh gitu ya Mbak Hermi ya. Saya kira kemarin itu yang soal yang itu belum dibahas, jadi saya cukup waktunya. Ternyata gimana kalau ini sembari nunggu yang masih buffering, masih muter, saya pakai yang ini dulu ya. Yang teman-teman gak kelihatan bisa nyimak ya. Nanti saya akan baca questionnya sama teksnya lebih pelan-pelan. Oke? Oh gitu ya Mbak Hermi ya. Oke, yang lain bisa nyimak ya. Nanti saya akan baca teks sama questionnya pelan-pelan ya. Oke, saya mulai ya.
This is class 6 of SD Sukadamai. I am the student of this class. Oh, macet-macet. Susah juga ya. Oke. Kalau macet sama enggaknya kayaknya dipengaruhi dari sinyalnya, Mbak. Kayaknya sih. Ini kok enggak selesai. Saya lanjut ya. Let's see what are there inside the classroom. There are many kind of things here. Mrs. Henny is my teacher. She is sitting on her chair. She is writing on her desk. In front of the classroom, there is a blackboard. Our teacher usually writes on it. She writes on the blackboard using chalk. Sometimes she uses eraser to erase her writing. If she wants to make lines, she uses ruler. At the corner of the classroom stands a cupboard. It is used to put books and other important things. My class has 20 tables with 40 chairs. At usual days, all the chairs are full. But today there are 2 chairs are empty because 2 students are absent. Oke, mungkin agak sulit ya. Oke, let's start to answer number 1. To write on the blackboard, Mrs. Henny, Ibu Henny uses A. pen, B. pencil, C. chalk, D. eraser untuk menulis di blackboard. Blackboard itu papan tulis yang berwarna hitam. Mrs. Henny uses, Ibu Henny menggunakan A. pen, C. pencil, A. pen, B. pencil, C. chalk, D. eraser. A. pen, B. pensil, C. kapur, D. penghapus. Dia menggunakan apa? To write on the blackboard. Yang blackboard memakai tepat sekali, menggunakan chalk atau kapur. Next. Number 2. Mrs. Henny puts the books and important things blah blah blah. Ya, Mrs. Henny puts the books and important things blah blah blah. A. on the table, B. in the cupboard, C. at the corner, D. in front of the class. Mrs. Henny puts the books, menaruh buku, put itu menaruh, books itu buku, and important things, important itu penting, things berarti benda-benda penting atau berharga. A. on the table, di atas meja, B. in the cupboard, di dalam lemari, C. at the corner, di pojokan, D. in front of the class, di depan kelas. Which one is correct? Kalau menaruh buku dan menyimpan benda penting itu di Dek Naila di corner, Mbak Hermi dan Mbak Aska in the cupboard. Let's we check. Ini diingatkan 5 menit lagi. Kita cek teksnya sebentar.
Oke, ini ada kata it is used to put books and others important things. Ini digunakan untuk menaruh buku dan benda-benda penting lainnya. Nah, it refers to, dia menggantikan apa ini it? Berarti cara mencarinya itu kembali ke sentence sebelumnya. At the corner of the classroom stands a cardboard. Di pojokan kelas berdiri sebuah lemari. Nah, dilanjutkan, it is used to put books and other things. Oke, good. Berarti it ini dia refers to, ya, dimasukkan untuk menggantikan cupboard. Berarti untuk menyimpan buku dan menyimpan buku benda-benda penting itu in the cupboard. Ayo hati-hati ya. Oke, once more, satu kali lagi. Number 3. There are blah 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 tables in the classroom. There are blah 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 tables in the classroom. A40, B22, C20, D2. Ayo, tablesnya ada berapa di dalam kelas tadi? Did Naila see the other? What is the answer? Mungkin teman-teman yang lain agak kesulitan ya, karena ini based on to the text dan teman-teman tidak bisa lihat teksnya ya. Tepat sekali jawabannya Dek Naila, ada 20 atau 20 tables. Oh gitu ya Mbak, iya. Ini kesulitannya, soalnya ini masih loading ini. Kurang tahu ini terlalu besar size-nya atau gimana, saya juga kurang tahu, dari tadi loading terus. Jadi di dalam kelas itu tadi disebutkan my class, kelasku has 20 tables. 20 itu 20, punya 20 tables, meja, and with, dengan 40 itu 40 chairs, kursi. Berarti di kelasku itu ada 40 kursi dan 20 meja. Berarti kalau there are bla 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 tables in the classroom, the right answer is 20. Jawaban yang benar adalah 20. Oke teman-teman, karena waktunya tinggal 1 menit dan kelasnya nanti akan digunakan oleh kelas lain. Tadi saya waktu open kelas sudah ada yang schedule, udah ada schedule-nya, akan digunakan kelas lain. Jadi saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Thank you very much for your coming and your attention. Don't forget to study because next month we will get final exam ya. Kita bulan depan, tadi di grup sudah diberitahukan bahwa awal April teman-teman akan ujian sekolah insya Allah ya. Ini teman-teman yang di sini sudah semua ujian prakteknya, tapi ada beberapa teman yang belum. Jadi nanti yang belum nanti coba saya hubungi ya. Teman-teman yang sudah persyaratannya sudah oke, semuanya udah fix ya, tetap semangat belajarnya. Kalau seandainya kurang pembelajaran di kelas karena cuma 1 jam, teman-teman cari referensi lain, boleh browsing ataupun beli-beli buku. Oke, thank you very much for your coming. See you tomorrow. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke Mbak, kalau Mandarinnya shishe apa? Oke, yang mau melanjutkan pekerjaan saya persilahkan karena kelasnya sudah selesai, ini tinggal 15 detik. Oke.